Sifat basor hendaknya dijadikan untuk kenaikan keyakinan keimanan kita, menjadi memiliki iman ilmul yakin. Anta'budullaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah berbaktinya kepada Allah seperti engkau melihat Allah. Dan sekalipun engkau tidak melihatnya secara langsung, sesungguhnya Allah melihatmu. Memposisikan diri di dalam makom muraqabah, makom daerah area di sekitar Allah. Kalau berada di daerah sekitar Allah, maka posisinya, statusnya, semuanya jadi berubah. Seperti orang kerja. Bapak di mana kerja? Oh, saya kerja di nanti ada paranti presiden istana. Waduh, bekerja tapi diidopatkan karena istana, kerja di istana. Wow. Betapa nama istana mengangkat status, martabat orang tersebut. Karena istana adalah tempat tinggalnya kepala negara, orang nomor 1 di negara. Bapak kerja? Iya. Di mana Pak kerja Pak? Oh, saya kerja di gedung sate. Wow. Gedung sate mengangkat status martabat orang yang mengklaim dirinya adalah penghuni gedung sate. Kenapa? Karena gedung sate adalah daerah kekuasaan gubernur. Ini sebagai tamsil, sebagai contoh bahwa betapa martabat kita akan berubah. Status kita akan berubah dari martabat yang meningkat, dari status yang meningkat, otomatis akan semakin terasa banyak kemudahan yang kita lakukan. Nah, kita melihat di sebuah jalan ada pereboden. Pereboden itu artinya siapapun tidak boleh untuk masuk dari arah yang sama. Karena itu pereboden. Kalau ada yang berani masuk ke arah yang di pereboden, maka konsekuensinya adalah pelanggaran. Kalau tidak diambil SIM, diambil STNK. Dan akan dibebankan biaya nanti, waktu tambahan pajak mobil setahun sekali ditambahkan, menebus dosa kesalahan.
Abang beca mau masuk ke jalur Pereboden, prit, belok lagi. Motor mau masuk ke jalan Pereboden, prit, balik lagi. Mobil mau masuk ke jalan Pereboden, prit, balik lagi. Presiden mau datang, maka ketika presiden datang itu melanggar Pereboden, dikawal sama polisi. Ini Pak, ada tamu dari gedung sate, boleh untuk masuk jalan yang di Pereboden. Kenapa? Ya karena statusnya berbeda. Namanya juga pegawai gedung sate, namanya juga pegawai apa? Istana, akan mendapat kemudahan-kemudahan. Nah, ada posisi adalah maqam muraqabah. Namanya maqam muraqabah. Itu teras orang-orang yang diberi anugerah luar biasa sama Allah. Jadi itu tempat, di mana itu tempat spesial. Alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang diberikan kesempurnaan nikmat oleh Allah di sana. Maka jika menjadi penghuni muqarrabin, jadi penghuni daerah di sekitar Allah itu, kan fasilitas-fasilitas kemudahan bakal dirasakan oleh kita. Kemudahan apa? Kemudahan dari beberapa kesultanan. Betapa kita merasa kesultanan untuk berbuat baik. Berat pantat ini untuk mengangkat pergi dalam kebaikan. Penghuni muqarrabin, pantatmu akan ringan. Itu kemudahan. Betapa berat hati ini untuk memaafkan orang. Tapi bagi penghuni muqarrabin, betapa mudahnya kita bisa memaafkan kesalahan orang lain. Betapa sulitnya kita menambah ilmu, mempertahankan ilmu. Bagi penghuni muqarrabin, kalian akan merasakan betapa mudahnya mendapatkan ilmu dan pengayaan ilmu. Fasilitas sama Allah diberikan. Kenapa? Karena you ini penghuni daripada apa? Maqam muqarrabin. Artinya apa? Pereboden pun tidak berlaku bagi kalian. Pereboden tidak berlaku bagi kalian. Bahkan melawan Pereboden dikawal sama polisi. Ini fasilitas yang akan kita terima dari Allah. Inna rahmati qaribun 'alal muhsinin. Itu Allah menyampaikan. Tolong dong cari. Ada orangkah yang mau mencari patromak? Inna rahmati, surat naon ayat sabaraha. Tangan mas. Inna rahmati qaribun 'alal muhsinin. Bahwa kasih sayangku, kemudahan-kemudahan yang akan aku berikan, kenikmatan yang akan aku berikan, makanan yang lezat, minuman yang nikmat, tempat tidur yang hebat, akan aku kasihkan pada siapa? Alal muhsinin, orang yang berbuat muhsin. Mana muhsinin? Anta abudallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarak.
di mana dia sedang melakukan beribadah, guncang, gelanah, goyang jiwanya. Kenapa? Karena kalau tidak melihat kebesaran Allah, tak bisa dirinya sembunyi dari basornya siapa? Allah. Itulah orang muhsinin. Kalau kita, alhamdulillah, di banyak orang kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam kesendirian, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kenapa? Karena kita tidak sedang dilihat orang, padahal Allah mukhalafah, terbuka semuanya, tidak bisa sembunyi di hadapan Allah dengan basornya siapa? Allah. Beribadahlah kamu seakan-akan kamu menatap dan melihat kebesaran Allah, kekuasaan Allah, karena nggak bisa melihat apa Allah. Kalau kamu tidak bisa merasakan kudrat irodatnya Allah, maka balikin. Balikan. Bagaimana? Kayak engkau sedang dilihat. Kalau kamu tidak bisa melihat, rasakan kamu sedang dilihat. Pan itu pemuda ge, sok jangan tuh ngaleut. Cai beak meh diinum. Kunaon atuh geuning? Gemper kunaon? Aduh isin pisan, arek nginum rarasaan, dipelongpi mitohaeun, teu eureun ngabandungan. Padahal calon mitohana mah keur kamana mah keur nempuan buku, wah GR. Jadi GR, kunaon GR ku Allah, ku basorna Allah jadi GR. Maka cicingna dina maqam Rabbin imana ilmul yakin. Dan perasaan dilihat itu harus selamanya ada. Ya, mudah-mudahan selamanya ada. Agar selalu takut kepadanya, dikala sendiri atau bergabung dengan orang lain, dalam kesendirian atau ketika dengan teman-teman yang lain. Walaupun di hadapan manusia, jangan lupa bukan mata manusia yang harus menjadi pegangan kita, tapi basornya Allah jangan dilupakan. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Ingat, tidak akan terbukti jika kamu bertiga kecuali dialah Allah yang keempatnya. Kalau kamu jangan berlima, ingat sesungguhnya bukan berlima tapi berenam. Tidak ada pembicaraan rahasia di antara tiga orang. Kadanya kayak jam 4 orang bareng ngobrol, kadang ulah sah mesti kadengieun. Cek Allah teh. Denge aing geus ya. Bae Allah mah moal loba bejayekeun Allah mah. Nah, itu harus tidak ada pembicaraan rahasia 5 orang, melainkan dialah yang keenamnya. Tafsirnya dalam setiap lingkungan manusia, perasaan hati jangan terpaku sampai di sana. Tapi kalau kita bertiga, rasakanlah bahwa penglihatan Allah yang keempatnya. Begitu pula kalau kita berlima, kita harus menerima Allah yang keenamnya. Begitu seterusnya. Dan walaupun kita sendiri, adalah Allah lah yang keduanya. 7 sifat kalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab-kitab tauhid tentang sasaran sama dan basor, dan juga inkisab dengan sama dan basor, bahwa ada 3 sifat dari sifat ma'ani yang fungsi dan kegunaannya adalah lil inkishaf. Yang pertama adalah sifat ilmu, yang kedua sifat sama, yang ketiga sifat basor. Jadi kan dalam kegunaan sifat ma'ani ya, ada lil inkishaf, ada lid dilalah, ada lil ijad wal i'dam, ada lid takhsis. Lil ijad wal idam 1 yaitu kudrat, takhsis adalah iradat, lil inkishaf itu isinya 3, sifat ilmu, sifat sama, dan sifat basor. Lalu yang fungsinya lid dilalah ada 1, apa? Sifat kalam. Nah, ini persoalan yang fungsinya sama, sifat ma'ani yang fungsinya sama lil inkishaf, yaitu ilmu sama dan basor, semuanya fungsinya lil inkishaf. Lil inkishaf dalam arti juga bahwa untuk sifat ilmu, bahwa seluruh asya baik wajibat, mustahilat, dan jaizat terbuka di hadapan Allah dengan sifat ilmunya. Sama dan basor, bahwa seluruh yang maujudat baik itu wajibul wujud atau mungkin wujud terbuka di hadapan Allah dengan sifat sama dan basor. Nah, inkisab dengan sifat ilmu itu berbeda dengan inkisab dengan sifat sama dan basor. Begitu juga inkisab dengan sifat sama berbeda dengan inkisab melalui sifat basor. Walaupun kita tidak perlu mengetahui bedanya atau caranya, karena itu adalah cara Allah. Contoh, bahwa sasaran sama basor itu sama adalah maujudat, baik itu suara ataupun bentuk atau benda atau zat, baik itu sifat atau zat, baik itu arad atau jirim. Yang namanya maujudat baik itu terkena dengan sasaran sifat sama dan basor, semuanya terbuka di hadapan Allah dengan sama dan basornya. Sama, Allah mendengar kepada seluruh maujudat, baik itu suara ataupun zat. Mendengar Allah kepada suara itu bukan berarti sama dengan Allah melihat benda. Bukan seperti ya. Perbandingan nih kita, perbandingan
kita melihat dengan mendengar, beda kan? Kita melihat kepada bentuk benda zat, kepada jirim. Kalau mendengar kepada suara, itu sudah jelas beda. Di urang mah beda jelas kan, sasaran sama jeung basor urang beda. Sedangkan sama sasaran sama basor di Allah sama, itu maujudat, baik itu suara atau zat. Inkisab dengan sama berbeda dengan isab dengan basor. Walaupun kita tidak perlu tahu bagaimana perbedaan inkisabnya. Begitu juga inkisab dengan sifat sabadat basor berbeda dengan inkisab dengan sifat ilmu. Padahal kan lamun cek orang mah ari anu tiap anu naon, tiap anu kadenge di urang, tiap anu kadenge pasti urang hafal kan, tiap anu katempo urang hafal. Tapi tiap urang hafal eta kadenge jeung katempo. Bahkan ilmunya kita itu hasil daripada pendengaran dan penglihatan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dulu udah sampaikan. Alat kita mendapatkan ilmu itu sam'a pendengaran, basor penglihatan. Kita tahu warna hijau, putih, kuning, kelabu, itu hasil penglihatan. Kita tahu suara kambing, suara sapi itu. Kita tahu juga tentang ilmu-ilmu yang dikaji, itu hasil pendengaran dan hasil penglihatan. Tapi yang paling baik itu adalah melihat dan mendengar. Bahkan ditambah lagi dengan mujalasah. Bahkan itu keistimewaannya itu adalah mujalasatus sholihin wastima'ul hukama. Jadi harus mujalasah dan istima. Tidak cukup untuk meraih kemuliaan hanya mendengar, melihat, tapi harus berkumpul, bertatap muka, satu ruangan, satu majelis. Ningali wungkul atau dan mendengar cukup dina YouTube. Jadi guru nate Syekh YouTubi gitu. Itu tidak cukup. Tidak akan mendapatkan barokah seperti barokah kita langsung mujalasatus sholihin. Ini kembali bahwa fungsi sifat ilmu sama basor itu lil inkisab semuanya, tetapi dalam kitab tauhid dijelaskan inkisab dengan sama berbeda dengan inkisab dengan basor. Begitu juga inkisab dengan sama basor berbeda dengan inkisab dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada beberapa keterangan baik dalam hadis Quran tentang penglihatan, tentang pendengaran Allah. Kalau dalam hadis ada innallaha la yanzuru ila suwarikum wa azamikum. Ini bukan berbeda dengan akidah, dengan tauhid, tapi mengartikan kita harus betul-betul bisa mengarahkan hadis-hadis tersebut. Allah tidak melihat, kan? La yanzuru. Allah tidak melihat jasadmu, bentukmu, gerakanmu, dohirmu. Itu kan seolah-olah hadis menunjukkan bahwa Allah itu tidak melihat.
tetapi Allah melihat kepada hati, kepada niat. Gerakan badan, ucapan lisan, seolah Allah tidak melihat, tetapi Allah melihat kepada isi hati dan keikhlasan. Nah, ini jangan diartikan Allah tidak melihat, tapi harus diartikan bahwa Allah memperhatikan, menilai, memberikan pahala yang diutamakan oleh Allah, yang diperhatikan oleh Allah. Di arti yang diperhatikan berarti manusia yang tadi diperhatikan ya, ini tapi follow up dari perhatian apa? Itu adalah tafadul wal isanya, pahalanya, pemberiannya. Yang menjadikan pokok daripada semua gerak, semua ucapan, semua langkah dan semua amal adalah keberangkatan dari keikhlasan. Nah, ini jangan diartikan lain itu Allah tidak melihat. Karena secara tauhid bahwa Allah melihat kepada jasad kita, melihat kepada ucapan kita, melihat kepada niat kita, melihat kepada hati kita, bisikan hati kita, Allah melihat, semuanya Allah melihat. Yang namanya maujud itu pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi dalam hadis yang menjabarkan daripada mal ihsan, tentang ihsan, ihsan itu adalah an ta'budallaha ka'annaka tarah, itu ihsan. Ini secara luasnya menggambarkan bahwa ihsan itu adalah beribadah kepada Allah seolah-olah kau melihat Allah. Lazimnya adalah kau merasa dilihat oleh Allah. Kalau kamu tidak merasa dilihat Allah, tetap Allah melihat. Perhatiannya Allah, melihat dan tidaknya Allah kepada kita tidak menunggu kepada merasa diri dilihat dan diperhatikan oleh Allah. Beda dengan kita kan, antara sama manusia, makhluk. Kalau dia memperhatikan kita, kita kan memperhatikan dia juga. Saling memperhatikan. Osok itu di jelema mah. Hayang diperhatikan imane nanti gitu. Allah mah perhatian dan tidak merasa diperhatikan dan tidak, tetap Allah memperhatikan. Secara luasnya bukan hanya tentang penglihatan Allah, juga pendengaran Allah dan semua sifat-sifat yang bertalian dengan keberadaan kita. Beribadah kepada Allah, apalagi kalau nanti menjelaskan tentang khusyuk arifin, kau beribadah kepada Allah seolah-olah kamu merasa diri digerakkan oleh Allah untuk melakukan ibadah. Beribadah kepada Allah seolah-olah kamu diketahui oleh Allah. Itu merasa perasaan seperti itu. Ada lagi, ada doa nih Iban. Allahumma inni a'udzubika min illa yanfa wa du'ain la yusma. Bertahun kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat dan doa yang tidak didengar. Doa yang tidak didengar, seolah-olah ada doa yang tidak didengar, sementara Allah ya selalu mendengar. Dan tidak ada semua yang maujud tidak didengar Allah. Doa yang buruk, doa yang jelek, yang baik, doa yang tujuannya manfaat, maslahat, madarat untuk orang lain, Allah mendengar. Tetapi kan seolah-olah dalam doa ini wa du'ain la yusma,
Berlindung kepada Allah dari doa yang tidak didengar. Jadi berarti aya doa nu teu dinaon, teu didengar. Maka arti di sana adalah tidak diterima, tidak diijabah oleh Allah. Semua doa yang diungkapkan kita ingin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan ud'uni astajib lakum, pasti diijabah. Tapi betulkah persoalannya ud'uni, betulkah kamu mendoa? Nepika kita meragukan akan janji Allah astajib lakum, padahal berdoa setiap saat, tapi apa yang diharapkan tidak kunjung datang. Kalau Allah menjanjikan astajib lakum karena kita doa ud'uni, ini yang harusnya menjadikan persoalan ud'uninya itu. Jangan memperhatikan, menunggu, menanti astajib lakumnya. Betulkah kita sudah ud'uni, mendoa kepada Allah? Coba yang berdoa bagaimana? Tentunya dengan kesopanan, ada adabnya, ada waktunya, ada saatnya, ada syaratnya juga. Kalau tidak menempati syarat berarti belum sampai kepada ud'uni. Ulah nyalakan karena hadis, karena Quran. Lamun doa tadi ijabah, jangan meragukan kepada janji Allah astajib lakum. Kalau doa kita tidak didengar artinya tidak diijabah, karena belum bisa mengisi ud'una ini, ud'uninya, doa. Berdoa itu meminta. Sudahkah kita meminta? Bagaimana adab-adab meminta? Menghadap kiblat, punya wudu, ya, penuh dengan khusyuk, penuh dengan rasa tadzalul, rasa hina, menampakkan di hadapan Allah, membuktikan di hadapan Allah iftikornya kita. Itu kan sulit kan. Jadi mengisi ud'uni ini sulit. Can bisa orang mau ud'uni teh, can bisa ngadoa teh, can bisa. Boro-boro tentang apa namanya mengatur hati jiwa, mengatur dohir belum bisa. Kadang-kadang berdoa tidak punya wudu, berdoa tidak madhab kiblat, ya. Juga mendoanya itu babacaan ge rusuh teuing. Doanya juga kadang-kadang hatinya malawung teu puguh bacana. Coba kadang-kadang keur baca Robin fana bima alam tanah. Robin fana kita berdoa tapi ileungeun ka mana-mana. Atawa ke robana, keur ngaminan kalah katunggal teunggal jeung babaturan atawa heureuy. Pantaskah itu orang yang mengisi seruan Allah ud'uni? Can bisa ngadoa teh orang. Lafad-lafad doanya masa ka Allah rurusuhan gitu ngadoa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa afiatan fil jasad wa jannatan bil barakatuh wa ta'ala bukan banyak ngadoa gitu ka Allah. Pada geus apal berja robana tin fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar kan teu ngeunah ka rasana ge. Lafadna sing bener, makhorijnya sing bener, tajwidna kudu bisa. Coba lamun kita mendoa Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata wal mu'afata daimata fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Sok kaganggu deh gitu dilaunkeun teh ameh kapake ku makmum, ameh kapake ku guru, ameh kapake ku mitoha. Duh eta lobaan jurig teh loba we gangguan ngan hate teh. Diledok-ledok ameh kapake gitu. Komalum bari ceurik, aduh kapake. Doana. Jadi seksi ngadoa we di tiap acara teh. Da eta mah bisa ceurikeun ngadoana. Coba kita berdoa, lafadznya, sikapnya, leungeun sok.
Kalau Rasulullah SAW menggambarkan dalam hadisnya bahwa doa Rasul ketika berdoa sampai kelihatan putih ketiaknya gitu. Tapi lamun kitu teh orang juga naon deui. Sederhana saja. Salhuran dia minimal. Gitu. Cenah ulah kieu sabab cenah bisa lepas ka ditu. Itu kudu nutup cenah kudu rekep cenah. Tapi kalau saya melihat daripada uak ya, ini juga benar begini. Ini ninggalin enak kan. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Sudahkah kita bisa berdoa dengan gerakan, dengan ucapan? Urang mah can bisa kan doa teh. Jadi can bisa uni rekumah astajibna. Jadi ulahnya lahkeun karena janji Allah astajib. Da udah can bisa. Ada lagi berdoa. Tarik doanya. Ya Allah, kabulkan doaku ya Allah. Ya Allah, gogorowokan ngaduana. Aya deui, oh siapa tuh gogorowokan kawas naon wae. Allah mah kadengieun, masih teu gogorowokan oge. Tungtung ngaduan teh kieu wae. Dina hate we ngaduan teh. Was-was disada. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wala tajhar bi sholatika wala tukhafid biha wabtagi baina dzalika sabila. Wala tajhar bi sholatika, dalam tafsir sholatika itu adalah ucapan-ucapan. Ada jahru, ada khafiyatun. Ya, ada jaru kan? Kalau jaru tarik. Kalau aku batur gogorokan dari jahru mah. Aya deui upami kaulun ucapan itu berarti harus ada bahasa, ada suara. Wabtagi baina dzalika sabila. Nah, yang dituntut oleh Allah carilah tengah-tengah di antara jahru dan khafiyah. Ulah balem teuing ngadoa teh, ulah ngaheos teu pugu, ulah gogorokan, tapi sederhana saja. Artinya jangan terlalu keras, suara keras karena Allah mendengar. Jangan engkau duga Allah itu tuli. Ulah lalaunan teuing dan jadi ibadah kusora doana, kuungkapan doana. So anu kira-kira orang bisa kadenge ku urang, kadenge ku makmum ku batur lamun orang kerja di imam. Bagi makmum yang mendengar doa sunat amin bila mana mendengar doa. Kalau doa imam tidak terdengar tidak sunat amin. Ngadoa we sorangan. Bumaya imam ngadoa bismillahirrahmanirrahim. Tengah dengengan huas-huis we kawas manuk. Sorana tegap lapada sok ngadoa masing-masing. Kalau kita mendengar doa imam, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan bil amin. Jelas. Jadi itu tentang berdoa bertalian dengan sifat sama dan basor ya. Kita berlindung kepada Allah dari doa yang tidak didengar, artinya tidak diijabah Allah. Tetapi kita yakin semua doa itu diijabah oleh Allah. Tapi yang terpenting, sudahkah kita bisa berdoa mengisi seruan Allah ud'uni astajib lakum. Yang kedua dari hadis tadi bahwa Allah tidak melihat, bukan tidak melihat tetapi Allah tidak akan memberikan pahala, tidak perhatian, tidak yang diperhatikan bukan dohirnya tetapi diperhatikan oleh Allah. Yang mendapatkan nilai adalah
ikhlas dan hisi tujuan hati kita. Itu diantaranya yang bisa disampaikan yang berkaitan dengan sifat sama. Dan Pastor, mudah-mudahan bermanfaat, dan apa yang kita dengar penjelasan dari guru kita tentang bagaimana kita menjauhi sifat sama dan Pastor juga ilmu dalam bulan suci yang penuh berkah ini, Allah memberikan perasaan seperti itu, walaupun sesaat, ya, merasa didengar, merasa diperhatikan, merasa diketahui. Baik ketika kita sholat, ketika kita membaca Al-Quran. Coba ketika kita membaca Al-Quran, kita merasakan diperhatikan oleh Allah. Allah mendengar dengan bacaan kita suci kita yang kita dibaca. Itu Allah memberikan perasaan seperti itu, subhanallah. Itu Lailatul Qadar diantaranya. Jadi di antara Lailatul Qadar itu adalah keistimewaannya adalah Allah memberikan sesuatu yang istimewa kepada kita. Ya, walaupun mungkin tidak setiap saat, tidak setiap sholat, tidak sepanjang masa, walaupun hanya sesaat, mudah-mudahan Allah memberikan, ya, Allah memberikan tingkatan iman yang sempurna itu. Juga Allah menempatkan dengan makom-makom yang subhanallah, makom yang dimuliakan Allah. Karena seseorang yang diberikan kejiwaan ini, diberi iman hakul yakin, ilmu yakin, ditempatkan di dalam makom muraqabah atau makom musyahadah, maka dia sudah merasakan nikmatnya surga dunia. Jadi surga dunia itu lain, malam pertama lain. Jadi kata para ahli arifin, surga dunia lain malam pertama dalam pertikahan, tapi surga dunia adalah diberi oleh Allah sinar kemarifatan, ditempatkan dalam makom yang mulia, itu namanya surga dunia. Bahkan di akhirat nanti Allah mengizinkan ahli surga melihat zat Allah itu berapa kali, tergantung kemarifatan hari ini kepada Allah, tergantung musyahadah kita hari ini kepada Allah. Kalau setiap saat musyahadah diberi kemarifatan, maka akan lebih banyak. Saumur sakali maka sakali kan itu. Saminggu sakali diberi jiwa nu eta teh, maka saminggu sakali. Maka berapa kalikah seorang mukmin melihat zat Allah di surga? Itu tergantung berapa kali dalam kehidupan ini kita dibukakan oleh Allah, ditempatkan oleh Allah dalam makom yang mulia tersebut. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada kita semua, juga terutama mendapatkan berkah Lailatul Qadar. Tapi kudu diusahakan, ente harus jadi pemburu Lailatul Qadar, nya ulah nepi ka teu usaha urang. Allah alam bimuradi. Rabbin fa'na bima alam tanah